wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Kang To Kancil Porang. Dan di kesempatan siang hari ini Kang To kedatangan tamu dari Pati ya Mas ya. Iya, Pak. Ya dari Pati. Beliau datang ke sini mau katanya mau menimba ilmu tentang cara budidaya porang yang baik dan untuk pembelian bibit tentunya. Iya ya. Dan beliau ya bersama siapa Pak ini Pak? Bersama Pak Mat Romli. Pak Romli ya, beliau di sana. Nah itu, dan bersama Mas yang nama siapa Mas? Mas Muklis Pak. Ya Mas Muklis. Ya monggo lengkah-lengkah ini. Ini saya kesini nomor 1 mau silaturahim ke tempat Pak To, nomor 2 memang mau beli bibit kakak yang unggul dari Gunung Pandan Pak ya. Ini Pak To sing bau rekso. Jadi niat Bapak jauh-jauh dari Pati ke rumah Kang To ingin tahu masalah budidaya porang khususnya di daerah sini ya Pak. Iya Pak. Iya. Memang gini Pak. Untuk khususnya daerah lereng Gunung Pandan, Desa Klangon ini, kalau masalah tanaman porang itu sebenarnya sudah dari dulu ya, sudah budidaya porang. Tapi kan karena di internet itu baru kisaran 4 tahunan Pak boomingnya porang. Tapi kalau di daerah sini memang sudah lama sekali gitu. Dari tahun berapa ini? Untuk Kang To mulai tanam itu di tahun 88. 88. Itu sudah mulai budidaya porang. Khususnya Kang To Sudah 30 tahun lebih. Iya. Jadi yo alas kita tak buah berarti Mas, tak resi rumputnya. Terus nandurku yo untuk penanaman Kang To awalnya ya cuma sedikit. Dari tahun 88 itu kisaran kalau nggak salah itu sekitar 5 kiloan dari bibit kata Pak. Jadi tiap tahun itu menghasilkan dari bibit kata itu dan kita perlebar lagi. Tiap tahun dapat bibit ditambah diperlebar lagi sampai saat ini. Berarti dari zaman dulu itu juga sudah ekspor juga berarti Pak? Iya, khususnya kalau di sini gini, untuk yang orang tua-tua dulu itu jualnya itu di daerah Nganjuk Pak. Itu jalan kaki Pak, khususnya jauh sekali. Ada sekitar kalau di Bagor Pak, itu kalau dari sini itu ada kisaran kalau nggak salah bisa 10 kiloan lebih ada 40-an kilo, jauh lewat hutan kalau zaman dulu. Tapi boomingnya ini kan semenjak ada Pak Paidi Ya, itu iya itu terutama boomingnya masyarakat Indonesia ini baru penasaran termasuk saya juga. Gitu. Ya mungkin kalau buat Mas monggo lah ya belajar bagaimana cara perawatannya. Sebenarnya kalau porang, kalau menurut kita Kang To itu cukup gampang sekali. Tinggal bibitnya Mas. Pokoknya bibitnya bagus, pasti bagus. Wong porang itu dibuang brung itu bisa tumbuh sebenarnya. Tapi untuk daerah sini khususnya itu untuk penanamannya di awal musim penghujan. Kalau hujan kan awal hujan kan juga nggak bisa diprediksi. Nah makanya itu nanti di awal bulan 10 atau di awal bulan 11, pokoknya di awal musim penghujan baru penanaman. Terus ini begini Pak, nanti kan saya rencana tanam itu di pegunungan juga, di Gunung Kendeng Pak, di Kecamatan Sukolilo. Itu berbatu Pak, tanah berbatu. Oh, tanahnya banyak batuan gitu ya Pak. Kalau misalkan ini Mas, ini tadi saya lab nih Mas. Lab itu tanahnya sangat berbatuan, panen Mas. Langsung lab di antara tadi itu juga tanahnya itu hampir tanahnya itu nggak kelihatan, batu rata sama batu. Itu porang juga bagus gitu. Jadi buat dulu semuanya, misalkan ingin budidaya porang, mungkin tanahnya yang miring atau yang datar atau yang bebatuan, porang tetap bagus. Yang penting
untuk penanaman satu bibitnya bagus. Untuk penanaman akan mengikuti cuaca. Kalau misalkan cuacanya itu hujannya bulan 10 tanam, misalkan bulan 11 baru tanam, nggak masalah. Bibit untuk saat ini mending disimpan dulu daripada nanti ditanam. Untuk saat ini belum tumbuh, terus nggak tahu gimana keadaannya bibit. Misalkan mau ditanam sekarang, walaupun ditanam, disiram, kalau nggak tumbuh kan percuma. Jadi untuk penanaman saya imbaukan mengikuti cuaca. Ini Pak Toto tadi Pak Toto kan bilang yang penting bibitnya bagus. Nah, dari yang sudah saya ketahui, bibit porang itu kan ada 3 Pak. Ya. Dari bunga, dari kata, sama dari umbi. Nah, yang bagus itu kalau dari bibit apa ya Pak? Kalau untuk daerah sini loh Mas, khususnya daerah sini, untuk yang ditanam yang terbaik dari bibit kata. Dari bibit kata. Memang orang itu yang dibuat bibit sebenarnya dari kata itu. Karena kalau umbi itu sebenarnya kan gini loh Mas. Umbi itu kan untuk pembesaran saja. Ini Pak Toto. Saya sudah sewa lahan itu setengah hektar. Itu kira-kira berapa bibit yang bisa ditanam di tanah yang seluas setengah hektar itu? Ini loh Mas, untuk pembibitan terutama kita memakai jarak tanam itu antara 40-60. Itu membutuhkan kalau isi 100 itu 2,5 kuintal. Misalkan kalau isi 200 itu, karena kalau pakai yang isi misalkan gini loh, kalau 1 hektar itu kan membutuhkan kisaran 50.000 biji kata. 50.000 ya 50.000 biji kata gitu. Kalau setengah hektar berarti sekitar 25.000 biji kata. Cukup jelas Pak Toto. Iya. Nah, begini kawan-kawan, khususnya untuk pemula petani porang ataupun yang baru ada rencana untuk menanam atau membudidayakan porang. Nama saya Muklis dari Pati, Jawa Tengah, berkunjung ke tempat Pak To yang punya channel YouTube Kang To Kancil Porang. Ya, terima kasih Pak. Karena tanaman ini menurut saya itu sangat besar potensinya. Karena kata Pak Paidi itu kebutuhan dunia Pak ya. Iya, ini kalau memang kebutuhan. Sebenarnya di Pati itu sudah ada Pak, asosiasi petani porang padi. Saya tahunya pun dari Mas Eko, teman saya orang Sukolilo itu. Iya. Tapi lebih mantapnya ini kan datang langsung ke Madiun. Ini saya kesini nomor 1 mau silaturahim ke tempat Pak To, nomor 2 memang mau beli bibit kakak yang unggul dari Gunung Pandan Pak ya. Ini Pak To sing bau reksa. Sekitar 1 kintalan lah Pak nanti. Ya, dicoba-coba Mas. Siapa tahu bisa menyumbang terutama ekonomi di daerah sana. Nanti masyarakat ikut nanam sedikit-sedikit. Kan banyak di daerah lain itu yang nyoba, kalau enggak seperti mas ini nggak berani Mas, soalnya betul itu Pak, harga bibitnya mahal, nanti untuk penjualannya kemana kan belum tahu gitu loh. Ya mudah-mudahan untuk yang lainnya, khususnya petani-petani yang lain, monggo lah dicoba. Nggak banyak, mungkin kalau misalkan takut untuk penjualannya gimana, dicoba sedikit, perkembangannya gimana gitu loh Mas. Sebenarnya di Jawa Tengah pun itu Pak. Ini saya sebelum nanam kan saya pelajari dulu, ikut komunitas apa? Porang. Di Jawa Tengah itu ada di Facebook. Namanya Komunitas Petani Porang Jawa Tengah. Maksud saya cuma mau bilang kalau untuk di daerah Jawa Tengah itu jangan takut, pemasarannya itu sangat luas. Pokoknya yang penting optimis lah. Yang penting yakin, optimis kalau porang ini ya memang menjanjikan. Sudah cukup sekian Pak ya. Ya. Kita timbang Oke. Tadi yang Siap.
motor rusak atau punah tidak ada porang motor rusak atau punah maksudnya Ganti pajak doang ya. oh lalu ya sampai tak sukses loh mas Amin. motor kepala motor api-api ini ketan lor mau tani 40 kilo iki lor. Karung. ini pembelian tahu Iki 20 kilo iki Pak ya. itu nak rusak iya pak mobil wah rusak kebenak ini porang lor iya 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 Pun matur suwun Pak nggih. oke terima kasih Terima kasih banyak. Semoga barokah. amin 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 ya mudah-mudahan di sana Sukses. Tani kurang.